Halo anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu kembali dengan Bu Sekar. Kita akan belajar tentang lingkaran. Bagian-bagian lingkaran. Apa saja benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Ada bola, ada uang koin, ada piring, ada jam, ada roda, ada cincin ya, yang berbentuk lingkaran. Kemudian apalagi yang berbentuk sebagian lingkaran, bukan lingkaran penuh tapi hanya sebagian lingkaran. Ada busur, ini busur derajat, dan ada kipas lipat. Bentuknya setengah lingkaran ya anak-anak, hanya bagian lingkaran bukan lingkaran penuh. Anak-anak, apa yang akan kita belajar di hari ini ya? Kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Oke, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Oke, lingkaran. Ada sebuah titik pusat yang ada di tengah-tengah, namanya titik pusat. Kemudian ada garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran, namanya jari-jari. Dan kemudian ada garis yang menghubungkan antara dua titik di lingkaran dan melalui garis dan melalui titik pusat. Yang ini anak-anak ya, menghubungkan dua titik di lingkaran dan melalui titik pusat, namanya diameter. Nah, titik pusat, apa itu tadi? Sebuah titik dalam lingkaran yang berada tepat di tengah-tengah. Jari-jari, garis lurus ya, yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Diameter atau garis tengah, garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Panjang diameter adalah 2 kali jari-jari. Kita lanjutkan anak-anak. Yang ini namanya busur. Kalau tadi garis lurus, tali busur adalah garis lengkung. Yang ini ya anak-anak ya. Garis lengkung yang merupakan bagian dari sisi lingkaran utuh. Kalau yang ini ada jari-jari, terus ini ada tali busur kecil, yang ini tali busur besar. Lanjut, kita ke juring. Jadi kalau tadi ini yang namanya tali busur, yang ini juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini ada jari-jari, terus daerahnya ini namanya juring. Yang ini juring kecil, yang biru ini juring besar. Jadi ada satu daerah, ada dua jari-jari, jari ini dan ini, terus di dalamnya ini namanya juring. Ya. Lanjut anak-anak ya. Nah, kita ke tali busur. Kalau tadi busur itu garis lengkungnya, kalau tali busur garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui titik pusat. Jadi hanya sini ke sini. Atau dari sini ke sini boleh ya. Sini ke sini boleh juga. Oke, kita ke tembereng. Nah, tembereng adalah yang berwarna kuning ini loh anak-anak. Jadi, daerah yang dibatasi oleh sebuah busur garis lengkung dan tali busur yang lurus akan membentuk daerah yang namanya tembereng. Jadi ini ada busurnya, busur yang lengkung ini, dan ini tali busurnya yang lurus. Daerah di dalamnya namanya tembereng. Nah, kita ke apotema. Apotema itu adalah yang garis ini loh anak-anak ya. Jadi ini titik pusat, yang ini namanya tali busur. Terus ada garis apotema yang membentuk tegak lurus, namanya apotema, ya. Garis lurus yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan tali busur lingkaran, namanya apotema. Nah, mari kita ke kesimpulan. Bagian lingkaran yang berupa garis lurus apa saja? Ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, dan ada yang namanya apotema, membentuk garis lurus.
ya. Kalau garis lengkung tadi namanya busur. Nah, yang kedua, bagian lingkaran yang berupa daerah, bidang, atau luasan ada dua, yaitu tembereng. Yang sini anak-anak, tembereng itu antara busur dan tali busur namanya tembereng. Kalau juring antara dua jari-jari namanya juring. Oke anak, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Semoga anak-anak paham. Kalau tidak paham, diputar ulang ya. Oke anak-anak, selamat belajar. Semangat sehat. Sampai jumpa lagi.